Bab 131. Lelaki pelit. Warrior yang terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, 1 tahun, kamu hanya bisa menahanku selama 1 tahun dan setelah 1 tahun kamu harus meninggalkanku. Setelah mendengar ini, Siskayin sangat gembira dan berkata, 2 tahun. Warrior yang tidak berbicara, tetapi menatap Siskayin dengan dingin. Melihat ekspresi warrior yang, Siskayin tahu bahwa ini adalah batasnya dan dia tidak menawar saat ini dan berkata, 1 tahun ya. Dan semoga kamu akan menepati janjimu. Biarkan dia keluar. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar tidak suka perasaan terancam ini, terutama diancam oleh seseorang yang sangat dia benci. Tetapi dia juga tidak ada cara lain lagi, sekarang dia adalah pihak yang lebih lemah. Siskayin tidak peduli dengan sikap buruk warrior yang dan tersenyum, lalu melambaikan tangan batu gioknya dan pemandangan berubah dan berputar. Setelah 2 tarikan napas, sosok Lestikin muncul di samping warrior yang. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Lestikin, warrior yang bertanya. Lestikin terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, dia hanya menatap dingin ke arah Siskayin yang tersenyum di kejauhan. Kalau begitu aku akan masuk, kamu tidak bisa membiarkannya menolakku kali ini. Siskayin memandang warrior yang. Warrior yang melirik Siskayin, lalu ke macan tutul ungu dan tidak peduli dengan Siskayin sambil berkata, hei. Jika dia ada di dalam dan berbuat tidak baik padaku atau ingin menyakitiku, bisakah aku berurusan dengannya? Tentu saja dia tidak mempercayai Siskayin. Jika tidak ada cara untuk menghadapinya, maka dia bahkan tidak akan menepati janjinya dan membiarkan dia masuk pusaran air kecil. Macan tutul ungu berkedip, setelah beberapa saat, macan tutul ungu menunjuk ke arah Siskayin yang jauh dan kemudian menunjuk ke dirinya sendiri. Jelas dikatakan bahwa ia memiliki metode. Warrior yang mengangguk tanpa ragu, lalu menatap Siskayin dan berkata, masuk. Tapi aku nyatakan sebelumnya bahwa kolam energi hitam itu milik si kecil. Tanpa izinnya, kalian tidak boleh memilikinya. Macan tutul ungu berkedip-kedip dan mendarat di bahu warrior yang, lalu kepala kecilnya diusap ke pipi warrior yang. Macan tutul ungu senang, tetapi wajah Siskayin berubah dan mengatakan, hanya dengan masuk ke dalam, aku bisa berlatih lebih cepat. Itu urusanmu. Warrior yang berkata dengan dingin, jika kamu berani memindahkan kolam energi hitam tanpa izin si kecil, aku akan mengeluarkanmu tanpa ragu-ragu, aku melakukan seperti yang dijanjikan. Siskayin marah. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sejak dia lahir. Dia ingin membunuh orang di depannya dengan 1 telapak tangan, tetapi berpikir bahwa pihak lain memiliki manik merah misterius itu dan masih ada hewan kecil di sini, dia hanya bisa menekan amarah di hatinya. Meskipun manik-manik merah itu menakutkan, tapi dia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Yang benar-benar mengkhawatirkannya adalah hewan kecil yang misterius itu. Jika hewan kecil itu benar-benar memberikan tekanan darah misterius dan menakutkan itu padanya, ditambahkan kecemerlangan niat pedang dan manusia yang mengerti niat pedang yang ada di depannya itu, dia tidak yakin untuk menghadapinya. Pada saat ini, dia juga sedikit menyesali bahwa kata-katanya yang marah telah menyinggung pria kecil di depannya. Jika dia tidak berdosa terhadap pria ini sebelumnya, maka kerjasama di antara mereka seharusnya sangat menyenangkan saat ini. Sangat disayangkan bahwa sekarang tidak hanya tidak menyenangkan, tetapi juga membuat keduanya seperti musuh. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Tidak hanya bermusuhan saja, yang terpenting adalah orang di depannya waspada dan menjijikkan. Dalam 1 tahun, dia tidak bisa naik ke alam bangsawan. Jika tidak bisa naik ke alam bangsawan,
jangankan balas dendam, apakah dia bisa terus hidup adalah sebuah pertanyaan. Sebenarnya, apakah kamu mau masuk? Warrior yang mengerutkan kening ketika wanita itu terdiam. Siska Yin memelototi warrior yang. Meskipun dia marah, dia masih penuh gaya, tetapi warrior yang memiliki mata yang dingin dan tidak tergerak. Tanpa berkata banyak, Siska Yin langsung paham dan berubah menjadi cahaya putih lalu masuk ke tubuh warrior yang. Setelah melihat ini, macan tutul ungu di bahu warrior yang juga dengan cepat masuk ke pusaran warrior yang. Ini adalah syarat yang kamu dan dia janjikan untuk membiarkanku keluar? Tanya Lestikin, yang selama ini diam. Warrior yang mengangguk dan berkata, sejujurnya, aku jarang menyesali beberapa hal yang telah aku lakukan, tetapi kali ini, aku benar-benar menyesalinya. Aku menyesal menyelamatkan wanita itu karena rasa ingin tahuku. Sama sepertimu, mereka semua digigit olehmu setelah mereka diselamatkan. Tetapi kamu lebih enak dipandang daripada dia. Kenapa aku lebih enak dipandang daripada dia? Lestikin tiba-tiba tersenyum. Denganmu, aku masih bisa bergaul bersama, tetapi dengan dia. Lupakan saja, jangan bicarakan itu lagi, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Sebenarnya, apa yang dia katakan benar, kamu benar-benar pria yang pelit. Lestikin tersenyum, sebenarnya, kamu adalah orang dengan harga diri yang kuat. Warrior yang juga tidak keberatan dan dia mengatakan, mungkin, bagaimanapun, aku melakukannya dengan sembrono. Aku tidak akan mengubah diri aku untuk orang lain, setidaknya tidak untuknya. Tapi bagaimanapun juga, kepribadian seperti ini buruk, bukan? Tanya Lestikin. Tidak ada yang sempurna. Aku bukan orang suci. Aku juga memiliki kekurangan. Aku mengakui kekuranganku sendiri. Aku tahu bahwa aku tidak bertindak seperti pria dengan sopan santun sebelumnya. Aku juga tahu, kalian para wanita pasti tak suka jenis pria sepertiku, lalu memangnya kenapa? Pertama-tama, aku tidak pernah berpikir untuk membuatnya menyukaiku dan aku tidak tertarik padanya. Selain itu, karena dia tidak menghormatiku, mengapa aku harus menghormati perasaannya? Hanya karena apakah dia cukup cantik? Warrior yang menggelengkan kepalanya lalu tersenyum dan berkata, aku akan memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukanku. Ini adalah prinsip hidupku. Setelah mendengar ini, Lestikin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di antara orang-orang yang dia temui, ada pria dan penjahat, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat pria seperti warrior yang bertindak sembarangan. Di dunia ini, untuk keuntungan mereka sendiri, orang akan terus-menerus berpura-pura di depan orang dan mengatakan apa yang harus dikatakan di depan orang itu pula. Sama seperti sebelumnya, jika ada pria lain, bahkan jika dia tidak menyukai sikap Siska Yin, demi kemahiran di alam spiritual dan keterampilan hitam, pihak lain juga tidak memalingkan muka, bahkan Teap sengaja membuatnya senang. Tapi pria di depannya, hanya karena salah satu ketidaksukaannya, tidak hanya melepaskan keterampilan hitam, tetapi juga menyinggung pihak lain dengan parah. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa dia benar-benar temperamental atau benar-benar bodoh. Sambil menggelengkan kepalanya, Lestikin tidak memikirkan pertanyaan ini dan berkata, untuk hal sebelumnya, terima kasih, kakak. Aku menyelamatkanmu di dataran dan kamu tidak berterima kasih, mengapa kamu menjadi sangat sopan sekarang? Warrior yang bertanya dengan sedikit terkejut. Lestikin memberi warrior yang tatapan dengan mata kosong dan berkata, di dataran, kamu tidak punya pilihan. Dan sekarang, kamu punya pilihan. Tapi bagiku, kamu masih berkompromi dengan wanita itu.
Kakak juga tahu, dengan temperamen aroganmu, kamu pasti sangat sedih di dalam hatimu. Karena itu, kakak harus berterima kasih padamu. Tentu saja, terima kasih hanya secara lisan, tidak mungkin jika kamu menginginkan tubuh kakak, aku tidak akan setuju. Huh. Di penghujung hari, Lestikin kondisinya membaik. Warrior yang tidak lagi melanjutkan topik ini, dia melihat sekeliling lorong dan berkata, haruskah kita pergi sekarang, atau pergi ke sekeliling untuk perampokan? Tentu pergi ke perampokan Saka, jika tidak, bagaimana kita membangun kekuatan? Kata Lestikin. Buong. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kejauhan dan kemudian, serangkaian ledakan energi terus datang dari kejauhan. Warrior Yang dan Lestikin saling memandang dan Lestikin berkata, seharusnya ada seseorang yang bertarung sebelumnya, ayo pergi dan lihat. Pergi dan lihat. Warrior Yang mengerutkan kening. Idiot. Lestikin berkata, karena lawan bertarung, itu pasti sesuatu yang bagus. Apakah kamu tahu cara tercepat untuk menghasilkan uang? Tentu saja perampokan. Apa yang lebih cepat daripada perampokan untuk menghasilkan uang? Warrior Yang percaya bahwa dia kaya sekarang. Kecuali hadiah dari Bona, kebanyakan dari dia merampok, jadi untuk Lestikin, dia sangat setuju. Saat ini, aku tidak ragu-ragu dan berbicara omong kosong dan bergegas menuju jarak dengan Lestikin. Pada saat ini, di pusaran pusat energi Warrior Yang, Siskain menatap macan tutul ungu dengan mata yang menyedihkan dan berkata, hewan kecil, bagilah kakak sedikit. Oke. Sedikit saja. Coba kamu lihat umur kakakmu ini hampir sekarat. Jika aku tidak bisa berkultivasi ke alam bangsawan secepatnya, kakak hanya akan berubah menjadi tumpukan tanah saja. Apakah kamu tega melihat kakak menjadi seperti itu? Macan tutul ungu masih menggelengkan kepalanya dan menatap Siskain dengan pandangan yang sangat buruk. Setelah melihat ini, Siskain tiba-tiba menjadi marah. Dia telah memohon pada hewan kecil di depannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak peduli apapun yang dia katakan, hewan kecil di depannya menolak untuk setuju, yang membuatnya hampir gila. Tetapi ketika dia memikirkan pria pelit itu, dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia tahu bahwa pria pelit itu pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Meskipun dia tidak bisa menyerang hewan kecil itu, adapun dua serigala hantu di sebelah. Segera, raungan serigala datang dari pusaran Warrior Yang. Bersambung.